Untuk kita semua, selamat datang dalam kegiatan uji kelayakan bagi tim Satgas PPKS IFTK Ledler. Yang terhormat, utusan perwakilan dari LLDT 15, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sinta dan kawan-kawan. Yang terhormat, tim panitia seleksi Satgas PPKS IFTK Ledlero. Yang terhormat, calon Satgas PPKS IFTK Ledlero. Dan singkatnya, semua undangan yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Untuk memulai kegiatan kita pada sore hari ini, kita awali dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Pak Edi. Kepada Pak Edi kami persilakan. Kita tetap dalam posisi duduk. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu bagi kami, khususnya pada hari ini, dari pagi hingga dengan saat ini. Pada kesempatan ini, kami berkumpul lagi bersama di tempat ini untuk membicarakan, membahas, dan menguji kelayakan Satgas PPKS di IFTK Ledlero. Kiranya dalam pertemuan ini kami dapat Engkau karuniai dengan berkat yang berlimpah, memberikan pencurahan Roh Kudus, agar kami dapat memulai dan mengakhirinya dengan baik demi perkembangan insan-insan-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini, terkhusus di lembaga pendidikan IFTK Ledlero. Kami mohon semuanya ini ya Tuhan, lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Edi. Hadirin yang terhormat, seperti kita ketahui bahwa pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau yang disingkat PPKS itu berdasarkan mandat dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dan untuk menanggapi peraturan Kemenristek Dikti tersebut, pihak IFTK Ledlero langsung bergegas cepat untuk membentuk panitia seleksi yang diangkat melalui SK Rektor pada tanggal 28 Februari 2024 dengan nomor 1282-IFTK-L-2024 dengan susunannya sebagai berikut. Kepada panitia seleksi yang disebutkan namanya, saya minta untuk berdiri. Yang pertama, Ketua Pater Dr. Oto Gusti Ndegong Madung, dosen dan rektor IFTK Ledlero. Anggota Francisca Immaculata dari Koordinator Divisi Perempuan Truk F Maumere. Dan yang ketiga, Elizabeth Marianti Ermenilda, mahasiswa IFTK Ledlero. Setelah mengikuti beberapa prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku, tim panitia seleksi telah menunjuk
calon Satgas PPKS IFTK Ledlero dan kepada ke-9 calon telah diseleksi secara administrasi dan telah diumumkan kepada publik untuk dinilai kelayakan mereka, yaitu pada tanggal 25 April, dan jika dalam perjalanan ada sanggahan atau ada gugatan berkaitan dengan kecacatan administrasi, maka tim Pansel siap menerima pengaduan batas waktu sampai dengan tanggal 1 Mei 2024. Dan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, tim panitia seleksi tidak menerima pengaduan atau gugatan dari pihak manapun. Untuk itu, kepada ke-9 calon Satgas PPKS, kami ucapkan selamat dan kini tiba saatnya untuk kita beralih ke sesi berikut, yaitu uji kelayakan yang akan diselenggarakan pada hari ini. Dan kepada 9 calon PPKS itu akan saya sebutkan nama sebagai berikut, dan siapa yang disebutkan kami minta untuk berdiri. Yang pertama, Brigita Dona Lebau, perwakilan dari mahasiswa Prodi Kewirausahaan. Yang kedua, Trisia Afila Minayanti, perwakilan dari Prodi Kewirausahaan. Yang ketiga, Helda Petronella Plahi, perwakilan dari Prodi PKK. Yang keempat, Natalia Devani Angel Wujo, perwakilan dari Prodi DKV. Yang kelima, Kamilus Bato, mahasiswa perwakilan dari Prodi Filsafat. Yang keenam, Yohanes Satria Damara Uma, mahasiswa perwakilan dari Prodi Filsafat. Yang ketujuh, Ignatius Ledot Esvil Lisensiat, perwakilan dosen IFTK Ledlero. Yang kedelapan, Maria Immaculata Tere MPD, perwakilan dari dosen IFTK Ledlero. Dan yang terakhir, Hermina Welin Wuluhering SIP, perwakilan dari tenaga kependidikan IFTK Ledlero. Untuk selanjutnya, kita ikuti acara seperti yang sudah disampaikan dalam undangan, yaitu uji publik. Jadi acara ini akan langsung dipandu oleh tim panitia seleksi. Kepada tim panitia seleksi kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya hormati. Kami dari tim Pansel terdiri dari 3 orang dan masing-masing kami saudara akan mengajukan pertanyaan kepada setiap peserta, ya, peserta calon Satgas, anggota Satgas PPKS. Kesempatan yang pertama saya berikan kepada mahasiswi Hilda untuk mengajukan 2 pertanyaan. Silakan. Baik, pertanyaan pertama, apa motivasi Anda untuk menjadi anggota Satgas PPKS di IFTK Ledlero? Sekian. Pertanyaan ini ditujukan kepada semua. Silakan. Ya, bisa dari situ. Jangan terlalu panjang ya, singkat. Bagi saya secara pribadi saya merasa terpanggil untuk menjadi anggota Satgas PPKS karena saya ingin berkontribusi menciptakan suasana kampus yang aman dan nyaman yang jauh dari kekerasan seksual. Saya kira itu saja, sekian dan terima kasih.
Motivasi saya sendiri untuk menjadi anggota Satgas PPKS di IFTK Ledelero adalah berdasarkan dari pengalaman pribadi terkait dengan kekerasan seksual, juga keinginan untuk belajar lebih lanjut tentang isu ini dan berperan aktif dalam mengatasinya. Sekian. Oke, terima kasih. Baik, sebagai dosen saya bermimpi tentang satu dunia yang lebih manusiawi di mana orang hidup dengan penghargaan yang baik terhadap pribadi dan martabat orang. Karena itu keterlibatan saya dalam Satgas ini adalah bagian dari usaha melaksanakan mimpi itu. Oke, terima kasih, saudara. Ini. Dari saya mempunyai 3 motivasi utama. Yang pertama, berkeinginan untuk membantu atau peduli terhadap korban kekerasan. Yang kedua, mendorong perubahan yang baru dalam arti bahwa menjadikan mahasiswa ruang lingkup di kampus itu menjadi sebuah komunitas yang lebih aktif dan responsif terhadap isu-isu kekerasan. Dan yang ketiga, menjadi suara bagi mereka yang tidak bisa bersuara dalam arti para korban kekerasan. Oke, voice of the voiceless. Silakan. Ya, saya dengan latar belakang saya sebagai dosen tetapi bidang BK, saya ingin agar kekerasan dihapus, dieliminasi dari kampus, tapi juga sekaligus membantu mereka yang juga mengalami kekerasan dalam proses sesuai dengan bidang saya. Terima kasih. Terima kasih dari saya. Kenapa saya ingin masuk menjadi Satgas PPKS IFTK? Karena saya ingin menyuarakan, karena saya melihat dan saya pernah menonton dan menyaksikan lewat video banyak sekali khususnya para perempuan yang tidak bisa menyuarakan keadilan mereka seperti itu. Dan saya ingin membantu teman-teman yang mungkin tidak bisa menyuarakan hal itu. Sehingga kekerasan yang terjadi di kampus dapat dicegah dan tidak ada kekerasan yang mungkin terjadi kembali. Sekian. Itu video di mana? Video di kampus atau di mana? Tidak, Pater. Saya menonton video ini dari YouTube, bukan dari kampus IFTK. Tidak, maksud kampus lain atau? Dari berita-berita yang ada di video, Pater, di YouTube, dan saya menyaksikannya dan saya ingin menyuarakan begitu karena mereka tidak bisa menyampaikan apa yang mereka yang terjadi dalam kehidupan mereka. Jadi saya ingin menyuarakan kepada teman-teman yang tidak bisa menjawab atau tidak bisa memberikan jawaban atas tindakan tersebut. Oke, terima kasih. Lanjut. Baik, terima kasih. Motivasi saya bergabung dengan Satgas agar dapat terlibat dalam upaya meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang bahayanya dan dampak kekerasan seksual. Terima kasih. Baik, dari saya sebagai mahasiswa, saya merasa penting untuk memproteksi diri sendiri dan juga teman-teman dari risiko kekerasan seksual baik di dalam kampus maupun di luar. Lalu saya juga ingin mendorong terwujudnya gerakan kampus ramah, kampus yang menyenangkan yang dimana setiap individu merasa nyaman dan dihargai selama menempuh pendidikan. Oke. Motivasi saya punya pengalaman bertemu dengan para korban kekerasan seksual, juga pihak-pihak terkait waktu saya berprofesi sebagai jurnalis. Jadi saya punya motivasi, saya punya komitmen untuk melakukan edukasi kepada rekan-rekan saya di FTK, baik itu tenaga kependidikan ataupun mahasiswa, untuk lebih aware, lebih sadar terhadap kasus kekerasan seksual. Demikian. Oke, baik. Terima kasih. Saya kira jawaban sangat komprehensif. Bagaimana tim panelis? Ya. Pertanyaan berikut untuk Donna, Fani, dan Damara. Silakan. Pertanyaan yang berikut, apakah Anda pernah terlibat dalam penanganan salah satu kasus kekerasan atau mengkaji tema berkaitan dengan kekerasan seksual atau gender? Kepada teman-teman, silakan jawab. Baik, dari saya sendiri belum pernah, tetapi secara praktis saya pernah membantu seorang teman yang dia memiliki masalah kekerasan. Jadi saya membantu dengan mendampingi dia menemui psikolog. Sekian.
Baik, terima kasih. Berdasarkan pengalaman, kami pernah mengkaji tema terkait dengan kekerasan seksual. Hal itu di SPD kami di Seminari Tinggi Ledlero itu kami mempunyai kelompok minat sastra yakni Aletheia. Jadi salah satu yang kami buat adalah mementaskan teater, dan teater-teater yang kami pentaskan itu berdasarkan isu-isu sosial. Pada waktu itu isu sosial yang sering terjadi adalah kekerasan seksual, sehingga kami bekerja sama dengan Truk F, waktu itu 25 tahun Truk F, kami berusaha mementaskan realitas sosial yang marak terjadi yakni kekerasan seksual, dan bagaimana kami mengkritisi pihak-pihak yang berwenang itu seharusnya bertindak cepat dan tepat, tapi realitasnya mereka itu semacam lengah atau membiarkan begitu saja. Lalu yang kedua, target kami untuk audiens, kami memberikan edukasi pada audiens agar audiens itu mempunyai wawasan dan juga mereka tuh menjadi agen yang berperang melawan tindak kekerasan seksual. Saya kira itu saja, sekian dan terima kasih. Saya sendiri sudah banyak melihat kasus kekerasan pelecehan seksual, termasuk diri saya sendiri. Namun, sampai saat ini saya belum pernah terlibat dalam penanganan atau pengkajian tentang kasus kekerasan atau pelecehan seksual itu sendiri. Sekian. Oke, ada pendalaman dari atau puas ya? Puas, oke. Baik, penanya kedua saya ya. Ini kita mendalami Permendikti nomor 30 ya tahun 2021 ya. Pertanyaan pertama untuk saudara Damara ya. Pasal 1 ya. Permendikti. Apa yang Anda tahu tentang kekerasan seksual menurut ya pasal 1 apa itu Permendikti yang pasti kamu sudah belajar sebelumnya. Silakan. Berdasarkan Permendikbudristek dijelaskan bahwa pelecehan seksual merupakan bentuk merendahkan, menghina, dan melecehkan atau menyerang tubuh seseorang yang berakibat pada penderitaan fisik dan psikis. Hal ini dikarenakan karena adanya ketimpangan kuasa dan gender, sehingga seseorang tidak dapat mengenyam pendidikan secara baik dan optimal. Kekerasan fisik itu, kekerasan ini psikis yang dia dapat itu, dia depresi, kemudian dia stres, dan dia punya emosionalnya tidak stabil. Saya kira itu saja. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Tadi kamu menyebut apa ya? Gender, ya? Gender. Ya. Apa beda gender dan seks? Bagi saya itu gender itu semacam kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Sedangkan kalau seks itu hanya orientasi dan jenis kelamin semata. Saya kira itu saja. Sekian dan terima kasih. Ya, seks itu bersifat biologis ya. Ya. Sedangkan gender itu apa? Sebuah konstruksi sosial. Oke, bagus, pintar. Terima kasih. Yang berikut untuk Hilda, Nina, dan Herun ya. Mana? Ya, oke. Pertanyaannya, jadi kamu bisa jawab bersama-sama. Ya. Sebutkan tindakan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 Permendikbudristek itu. Ya. Jadi jenis-jenis ya, kekerasan itu. Jenis-jenis. Saya kira sering kita dengar juga dalam kehidupan sosial ya. Ya. Baik, Pater, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tindakan-tindakan kekerasan menurut pasal 5 ayat 1. Di sini ada beberapa tindakan, di sini terbagi atas pelecehan verbal, pelecehan fisik, dan pelecehan yang dimana dilakukan melalui teknologi informasi ataupun komunikasi. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa bagian dalam hal pelecehan verbal. Misalkan saya ambil contoh, dalam pelecehan verbal itu, misalkan pelaku memberikan ucapan atau seperti rayuan begitu, seperti dalam bentuk siulan atau bisa juga dalam bentuk kontak fisik, di mana dia memegang atau meraba atau melakukan tindakan fisik dengan cara memegang atau meraba korban tanpa sepengetahuan dan tanpa
tanpa persetujuan dari si korban. Kemudian ada juga tindakan kekerasan yang dapat dilakukan melalui teknologi informasi atau komunikasi. Misalnya pelaku itu merekam atau mengambil video tanpa seizin dari korban. Misalkan foto atau video tersebut itu yang berbau seksual. Jadi tanpa sepengetahuan korban, pelaku mengambil dan menyebarluaskannya. Mungkin dari saya Ya, itu saja. Oke, saya kira sudah lengkap. Tapi dua yang lain mau tambahkan atau setuju? Mau tambahkan? Ya, silakan. Saya tambahkan sedikit, kurang Heru, lebih, kamu ya? Heru. Iya, silakan. Kurang lebih sama dengan Helda, Ya. ada 4 poin tadi. Saya tambahkan sedikit mengenai kekerasan yang berupa non fisik. Itu ada gangguan psikologis dari korban dan juga emosional. Gangguan psikologis yang saya tekankan di sini bahwa adanya intimidasi di sana sehingga korban itu merasa tidak nyaman dengan dirinya saat itu. Lalu secara emosional dia mungkin merasa risih dengan kekerasan-kekerasan yang terjadi, bisa saja kekerasan verbal tadi. Dia merasa risih dengan keadaannya sendiri. Itu saja dari saya. Oke. Terima kasih. Masih ada tambahan? Dari saya ingin menambahkan tentang teknologi informasi dan komunikasi itu. Jadi bukan hanya menyebarkan video atau apa, tapi juga bisa mengirimkan pesan melalui lelucon, gambar, foto, dan video yang bernuansa seksual, namun pada pihak korban itu sudah dilarang, tapi tetap dibuat. Oke, baik ya. Terima kasih. Pertanyaan berikut untuk Herun ya. Di pasal 4, peraturan itu, siapa saja yang menjadi sasaran pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus? Itu siapa saja yang menjadi sasaran sosialisasi yang berpotensi menjadi korban? Ya, silakan. Disebutkan saja. Ya, sasaran itu ada 5. Yang pertama, mahasiswa. Dalam arti mahasiswa aktif yang masih berkuliah di kampus tersebut. Yang kedua, sasarannya itu pendidik, meliputi dosen dan tenaga pengajar yang lainnya. Yang ketiga itu tenaga pendidik, para tenaga pustakawan di biro sekretariat dan lain-lain. Yang keempat itu warga kampus. Warga kampus itu meliputi karyawan-karyawati, petugas kantin, security dan petugas taman dan lain-lain. Lalu masyarakat umum itu masyarakat yang melibatkan secara langsung dengan mahasiswa, misalnya di lokasi KKN atau PKL, dan juga masyarakat yang berada di lingkungan tempat tinggal mahasiswa itu, terkhususnya mahasiswa awam, mahasiswa yang tinggal di luar, dan di situ ada masyarakat umum yang merelakan tempat mereka untuk dijadikan kos-kosan bagi mahasiswa. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih ya. Saya kira sudah lengkap ya. Pertanyaan berikut untuk Fani. Fani, prinsip apa yang harus diperhatikan dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam pasal 3 peraturan itu? Prinsip-prinsipnya. Prinsip yang idealnya diterapkan dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 adalah yang pertama, kepentingan terbaik bagi korban, yang kedua, keadilan dan kesetaraan gender, yang ketiga, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi sivitas akademika, tenaga kependidikan dan penyandang disabilitas, yang keempat, akuntabilitas, yang kelima, independen, yang keenam, kehati-hatian, yang ketujuh, konsisten, dan yang paling terakhir, jaminan ketidakberulangan. Ya, jadi sering terjadi ya, kalau seorang korban jadi korban, dan kalau tidak ditangani secara baik, maka dia berpotensi untuk menjadi korban kembali. Itu namanya jaminan ketidakberulangan. Oke, yang berikut untuk perwakilan dari dosen, ya, Suster Thomasin. Coba jelaskan proses pendampingan korban sebagaimana dikatakan dalam pasal 11, ya, bagaimana proses penanganan pendampingan korban di situ. Coba. Ya, dalam pasal 11 dikatakan bahwa penanganan pendampingan itu berupa layanan konseling, juga layanan kesehatan,
bantuan hukum, advokasi, juga bimbingan sosial dan spiritual. Lalu kalau dia itu penyandang disabilitas, maka kita harus memperhatikan juga kebutuhan-kebutuhan mereka. Misalnya menyiapkan kursi roda atau dan lain-lain. Tetapi setiap layanan kita berikan harus dengan persetujuan korban. Jadi bukan kita memaksakan, kita punya kehendak, kita maksud baik, tetapi mereka harus menyetujui. Kalau mereka itu masih anak-anak atau mereka disabilitas yang tidak bisa mengungkapkan persetujuan, maka ada orang tua, ada wali yang menyetujui, itu baru kita lakukan. Itu. Oke, ya. Jadi otoritas tertinggi dalam proses pendampingan itu berada di tangan korban ya. Ya. Berikut Pater Ignas. Pasal 40 itu berbicara tentang alur penanganan kasus ketika ada pelaporan. Bila terjadi kasus, bagaimana alur penanganannya di kampus IFTK Ledelero? Silakan. Baik, pasal itu sebetulnya menyasar dua hal. Jadi memastikan bahwa ada laporan, ada penanganan terhadap korban. Nah, di IFTK Ledelero, alur penanganan kasus, ya pengalaman kita selama ini itu sebetulnya ada 3 hal. Pertama, itu kasus itu bisa saja muncul karena rujukan. Jadi ada orang dari pihak manapun merujuk bahwa ada korban ini. Lalu yang kedua, itu ada pelaporan dari pihak korban langsung. Dan yang ketiga, itu tim Satgas ini juga membuat penjangkauan kalau dengar ada kasus, oke, kita cek benar tidak kasus itu. Setelah kita tahu ada kasus itu, kita akan membuat pendalaman kasus itu dengan tentu memverifikasi benar tidak korban dan pelaku ada tidak, lalu kemudian membuat kronologi dan membuat rapat terbatas. Setelah rapat terbatas kita buat, kita akan melihat bahwa apakah kasus ini bisa ditangani atau melihat dari kondisi korban, apakah korban langsung ditangani serius, ada rujukannya ke itu rumah sakit ataupun ke polisi atau macam-macam. Tapi pertama-tama kita akan lihat kasus ini apakah ditangani pertama secara hukum atau juga secara etis. Kalau secara hukum maka itu kita akan berhubungan dengan polisi. Dan yang kedua secara etis akan dilakukan dengan proses misalnya membuat tim khusus untuk menyelidiki lebih dalam. Lalu kemudian tim ini kita buat menyelidiki lebih dalam. Lalu setelah itu kita akan lapor kepada pihak pimpinan sekolah. Dan pihak pimpinan sekolah akan mengambil putusan terhadap misalnya orang yang melakukan kasus kekerasan itu dengan sanksi-sanksi yang sudah diatur dalam buku pedoman IFTK. Oke, baik. Tadi Pater Ignas menyebut polisi ya, polisian, bahwa ada kasus-kasus tertentu di mana kita laporkan ke polisi, ya. Tapi kan IFTK ini kan lembaga Katolik kan, lembaga Katolik yang harus dihormati. Kan kasihan kalau kasusnya dilaporkan ke publik, nanti nama Katolik itu bisa tercemar. Apakah tidak lebih baik kalau didiamkan? Oke, kekatolikan itu berhubungan dengan keberpihakan. Jadi keberpihakan yang ada di sini adalah bagaimana korban itu mendapat hak-haknya. Dan para pelaku itu harus dihukum sesuai dengan aturan yang ada. Karena itu kalau omong tentang predikat kekatolikan dan mendiamkan kasus justru itu yang buruk. Maka dari bagaimana kita menangani kasus itu, prinsip yang kita ambil adalah mematuhi undang-undang yang ada. Jadi kalau undang-undang itu menentukan bahwa ini harus diproses hukum, maka kasus itu dari pihak PPKS akan mendorongnya itu kepada pihak berwajib. Oke, jadi identitas kita sebagai gereja atau identitas kekatolikan kita itu menurut Pater Ignas antara lain nampak dalam keberpihakan pada korban ya. Oke, baik. Yang berikut Ibu Hermina, apa maksudnya kekerasan yang terjadi karena abuse of power?
Oke, abuse of power itu penyelewengan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi kekerasan yang terjadi karena abuse of power itu di situ ada relasi kuasa di mana pelaku menggunakan kekuasaannya, kewenangannya dalam konteks kampus itu bisa dosen terhadap mahasiswa, kaprodi kepada tenaga kependidikan atau pokoknya orang yang punya kuasa lebih gitu. Dia melakukan intimidasi atau pemerasan dalam hal seksual agar korban ini mau melakukan apa yang diminta dengan biasanya dengan adanya ancaman-ancaman tertentu. Misalnya kalau kamu tidak ini nilai kamu akan segini, kalau tidak begini akan begini, kayak begitu, Peter. Itu abuse of power. Oke, terima kasih. Ya, yang berikut Suster Thomasin lagi. Ada istilah grooming ya, grooming. Itu salah satu bentuk kekerasan. Coba jelaskan apa itu grooming dan mungkin bisa diberikan contoh grooming ya, istilah bahasa Inggris. Grooming itu satu strategi manipulatif yang digunakan oleh pelaku untuk menyiapkan dan membangun relasi dengan korban. Tujuan akhirnya adalah mengeksploitasi mereka secara seksual. Nah, berkaitan juga dalam kaitan dengan abuse of power, biasanya dilakukan oleh atasan kepada bawahan atau orang mereka memiliki kuasa. Dalam konteks kita di kampus bisa terjadi seperti tadi antara dosen dengan mahasiswa atau antara atasan dengan bawahan. Atasan bawahan itu kita di atas bisa saja antara misalnya saya rektor dengan sopir kah, dengan cleaning service kah, atau ya, jadi yang mereka gunakan contoh kalau sopir dengan atasan misalnya rektor dengan sopir, yang dia siapkan adalah apa saja yang sopir inginkan dia akan membaca, sopir inginkan dia akan beli apa, lalu ketika dia inginkan sesuatu sopir tidak bisa menolak karena dia sudah mengikat dengan hal-hal seperti itu. Jadi itu yang grooming. Tujuannya sudah jelas dari pelaku. Iya. Ya. Terjemahan Indonesianya apa? Koker. Kita selalu bilang koker. Koker. Oke. Baik, terima kasih. Sekarang untuk Hilda ya. Hilda, mana Hilda ya? Dapatkah kamu menyebutkan langkah-langkah penanganan kasus ya menurut peraturan ini? Langkah-langkah yang kamu tahu dari hasil bacaan kamu terhadap peraturan. Baik, Pak Ter. Langkah-langkah yang dapat dilakukan itu yang pertama, perguruan tinggi itu dapat melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual. Misalkan dia memberikan pembelajaran kepada para mahasiswa dan warga kampus seperti pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah penanganan. Ketika terjadi kekerasan seksual, tim yang sudah ditentukan atau tim Satgas dapat melakukan penanganan terhadap kasus kekerasan seksual tersebut. Kemudian setelah adanya penanganan, harus ada pendampingan. Pendampingan yang diberikan oleh tim Satgas seperti konseling, layanan kesehatan atau layanan bimbingan yang terjadi dalam konseling. Kemudian yang berikutnya ada perlindungan. Setelah mendapatkan pendampingan, perlindungan harus dijalankan, di mana korban harus dijaga dan diselamatkan supaya ia tidak merasa ketakutan, merasa cemas, dan merasa trauma dengan kasus kekerasan seksual tersebut. Kemudian ada pengenaan sanksi. Pengenaan sanksi ini diberikan kepada para pelaku, di mana terdapat ada 3 sanksi yang mungkin akan diberikan. Yang pertama sanksi ringan, sedang, dan berat, tergantung dari kasus kekerasan seksual yang dijalankan atau yang dilakukan. Kemudian ada pemulihan korban. Pemulihan korban ini bisa dibuat dalam bentuk terapi, bisa juga kalau dalam kasus-kasus yang berat bisa dilakukan dengan cara dengan bantuan medis seperti itu. Kemudian ada pencegahan berulang. Pencegahan berulang ini dilakukan dengan memberikan pembelajaran kepada warga kampus agar kasus-kasus yang sudah terjadi itu tidak dapat diulang kembali. Kemudian ada pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi ini bertujuan memberikan edukasi kepada para mahasiswa dan warga kampus yang lainnya agar kasus-kasus kekerasan seksual itu tidak ada dan tidak terjadi di
area kampus, baik dalam kampus, di dalam lingkungan kampus, ataupun di luar kampus. Mungkin Ya, itu oke, saja, Pak. baik, terima kasih. Pertanyaan berikut untuk Ibu Hermina. Dalam menangani kasus kekerasan seksual ada sejumlah kode etik ya yang harus kita taati. Bisa disebutkan dan mungkin dijelaskan kode etik apa yang harus ditaati? Oke, baik, Water. Kode etik itu integrasi dari beberapa nilai. Ada 3. Yang pertama itu menjamin kerahasiaan pelapor atau korban atau pihak lain yang terlibat. Lalu yang kedua, kita harus memastikan keamanan bagi korban dan saksi. Lalu yang ketiga itu menjaga independensi dan kredibilitas tim Satgas sendiri. Itu 3 kode etik yang diatur dalam pasal 35 ayat 3, Pak. Oke, baik ya, terima kasih. Berikut untuk Dona ya, Dona, apa kewenangan Satgas? Baik, Pater, kewenangan Satgas yang pertama itu, Satgas berwenang untuk memanggil dan meminta keterangan dari korban, saksi, pelapor, atau pendamping. Lalu yang kedua, Satgas juga berwenang untuk meminta bantuan dari pemimpin perguruan tinggi untuk menghadirkan saksi, terlapor, dan juga pendamping. Lalu yang ketiga, Satgas berwenang untuk melakukan konsultasi terkait dengan penanganan kekerasan seksual dengan pihak terkait dan dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan juga kenyamanan korban. Lalu yang keempat, melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi terkait dengan laporan kekerasan seksual yang melibatkan korban, saksi, pelapor, dan juga terlapor dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih. Pak Ignas, apa atau bagaimana rekomendasi Anda untuk penanganan sebuah kasus secara menyeluruh, ya, seperti digambarkan dalam pasal 45? Ya, sebetulnya isinya sudah dijelaskan oleh Helda tadi. Kita akan lihat bahwa pertama berhubungan dengan korban. Bagaimana korban ini dipulihkan? Itu kan berarti berurusan dengan suster, mereka akan urusan tentang pemulihan psikologis dan pemulihan fisik dan macam-macam. Lalu yang kedua itu berhubungan dengan pelaku. Pelaku harus diberi sanksi karena akan menimbulkan efek jerah bagi yang lainnya supaya kasus-kasus itu tidak terjadi lagi. Dan yang ketiga itu menjamin bahwa kasus-kasus ini tidak boleh terjadi lagi. Dan itu berarti ada tata kelola yang baik yang harus dibuat oleh pihak sekolah dan juga bagaimana kampus diedukasi supaya kasus-kasus ini tidak terjadi lagi. Saya kira 3 hal itu menjadi hal yang perlu diperhatikan karena ada korban, ada pelaku, dan juga bagaimana memastikan agar kasus-kasus tidak terjadi lagi. Itu yang bisa saya jawab. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban-jawaban. Sekarang saya menyerahkan mic ini kepada kolega saya untuk melakukan pendalaman lebih jauh. Silakan, Ibu Francisca. Oke, terima kasih. Selamat sore untuk teman-teman sekalian. Karena saya background-nya praktisi, jadi pertanyaan saya itu lebih pada hal-hal yang praktis yang bisa dilakukan untuk membantu korban kekerasan seksual. Pertanyaan saya yang pertama untuk Pak Ignas. Bagaimana Anda berencana untuk berkoordinasi dengan pihak eksternal yang terkait dengan layanan kebutuhan korban ya? Layanan kesehatan, layanan hukum, layanan psikologi. Karena ketika terjadi kasus itu di kampus, itu beragam kebutuhan yang dibutuhkan oleh korban. Bagaimana Anda bisa mensiasati itu? Silakan. Baik, kampus memang sebagai lembaga akademik, dia lebih banyak berurusan dengan hal-hal akademik. Tapi kalau terjadi kasus, bagaimanapun juga kampus harus memiliki hubungan dengan para pihak. Kita akan lihat kasus ini
akan kemudian bisa dibantu oleh pihak yang mana? Tentu yang pertama misalnya dalam hubungan dengan layanan kesehatan. Di Maumere ini ada rumah sakit TC Healers, tapi juga di wilayah kampus di atas ada juga poliklinik di atas, ya, Poliknita, dan itu artinya pihak eksternal yang pasti akan dimintai bantuan itu dari pihak kesehatan. Tapi juga dalam hubungan dengan proses hukum dia ada Polsek Nita dan ada Polres. Ya, dalam kasus-kasus yang akan kita hadapi, tentu para pihak itu, penegak hukum itu akan kita hadirkan. Di sini ada Kanit PPA, ya, ada 2. Ya, selamat datang. Mereka itu yang pasti akan berurusan kalau kasus itu berhubungan dengan perempuan dan anak, karena dalam menyusun soal tentang kekerasan ini bukan hanya soal tentang warga kampus saja, tapi kalau kasus itu terjadi pada anak-anak, maka kampus juga akan melakukan tindakan-tindakan tertentu dan pasti polisi akan dilibatkan. Dan kita di sini ada sejumlah LSM yang qualified dalam urusan kasus itu. Ada friend di sini, ya, teman dari friend itu perlindungan anak yang pasti juga akan dimintai bantuan, dan juga terutama pihak Truk F yang selama ini bekerja sama juga dalam menangani sejumlah kasus. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Pater. Berarti bagaimana berkolaborasi untuk itu, ya? Yang namanya Damara? Oke, baik. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Anda, ya. Bagaimana Anda melihat peran dosen dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya selama saya berkuliah di IFTK Ledlero dari semester 1 sampai sekarang semester 6, dalam pengamatan saya itu dari dosen belum ada penanganan. Mengapa belum ada penanganan? Karena kasus kekerasan seksual di IFTK itu belum ada. Lalu saya lebih mengarah ke pencegahan. Pencegahan itu sering dibuat oleh dosen. Yang pertama itu ketika mereka melakukan pembelajaran di kelas, kami dan dosen itu kuliah, di sela-sela mengajar, dosen selalu mengarahkan kami, mengingatkan kami untuk selalu berhati-hati agar tindakan kita relasi sosial dengan sesama itu tidak berpotensi pada kekerasan seksual. Lalu yang kedua itu para dosen menerapkan relasi yang sehat. Sejauh yang saya amati, para dosen di IFTK telah dan terus berkomitmen untuk membangun komunikasi yang baik dan saling menghormati dengan mahasiswa dan dosen dan tenaga kependidikan untuk mencegah kekerasan seksual. Saya kira itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Suster Thomasin, bagaimana Anda menggunakan posisi Anda sebagai dosen untuk mendidik dan meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang isu kekerasan seksual? Untuk Suster Thomasin saya lebih mengerucut, ya, karena suster itu punya background psikologi. Bagaimana hal itu bisa diimplementasikan? Terima kasih. Oke. Tentu dalam kelas sama seperti Damara katakan, saya juga mengangkat isu-isu itu untuk menyentil, memberi penyadaran kepada mahasiswa. Selain itu dalam ruangan-ruangan, ya, kami pertemuan-pertemuan pribadi, atau kadang-kadang dengan mereka di tempat-tempat informal, misalnya di kantin, kita membicarakan hal-hal itu. Dalam konteks saya sebagai kepala biro, saya punya program untuk mengunjungi juga kos-kos. Sampai dengan saat ini saya kira kos yang di kampus 1 hampir semuanya sudah dikunjungi. Lalu program saya ini juga saya masukkan menjadi program komunitas kami, sehingga bukan saya saja tapi para suster yang lain. Rencana saya untuk semester berikut, saya yang akan turun ke kampus 2 untuk kos di sini, sedangkan suster mereka terus melanjutkan kegiatan kunjungan kos-kos di atas. Kunjungan kos saya rasa sangat penting, karena ketika kami kunjung, kami bawa makanan, kami makan bersama, kami cerita-cerita, lalu kami lihat langsung kos. Sehingga beberapa kesempatan baru-baru ini
anak kos datang sampaikan ada hal-hal yang berkaitan dengan situasi mereka di lingkungan, kami turun untuk bertemu ibu kos atau lingkungan orang-orang di sekitar untuk membicarakan bagaimana situasi mereka. Itu yang saya buat. Luar biasa, Suster. Ini tipe dosen yang sangat baik ya, karena bukan hanya di kampus, tetapi juga di luar kampus, beraktivitas dengan sangat baik. Oke, untuk Herum, oke. Apa strategi Anda untuk melibatkan teman-teman sesama mahasiswa dalam kampanye dan program pencegahan kekerasan seksual? Baik, saya mempunyai beberapa strategi yang saya rancangkan sendiri. Yang pertama itu membangun kesadaran dan memberikan edukasi kepada teman-teman mahasiswa. Dalam hal ini, kebanyakan mahasiswa ketika mendengar isu-isu kekerasan lebih banyak dilihat itu sebagai sebuah hal yang biasa. Sehingga saya mau membuat kesadaran bahwa hal itu harus dibenahi dan dibutuhkan pendidikan untuk teman-teman yang mengalami sebagai korban maupun kita sebagai sesama mahasiswa yang lain. Lalu yang kedua itu membiasakan diri untuk membangun diskusi bersama teman-teman mahasiswa. Ketika kita mendengar adanya sebuah persoalan, terutama kekerasan seksual, kita tidak tinggal diam, tetapi bagaimana kita mencari cara mengajak teman-teman terdekat kita membangun sebuah komunikasi agar persoalan itu dapat terselesaikan. Yang ketiga itu mengenai pelatihan keterampilan. Di sini saya tekankan bagaimana cara kita merespon teman sebagai korban kekerasan. Di sini yang perlu diperhatikan itu mengenai keterampilan kita berkomunikasi dengan korban. Di sana kita bertanya kepada dia bukan berarti kita mau menghakimi dia, tetapi kita sebagai sahabat kita mau memberikan dia jalan keluar yang terbaik. Lalu keterampilan untuk mendengarkan korban, dan yang terakhir itu keterampilan kita melakukan intervensi atau tanya jawab terhadap korban. Jangan sampai dalam pertanyaan kita bisa menyinggung perasaan korban dan juga hal-hal lain yang tidak diinginkan. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk berikutnya, Saudara Dona. Oke. Pertanyaan saya, bagaimana Anda akan memastikan bahwa suara dan pengalaman mahasiswa didengar dan diperhitungkan dalam setiap keputusan Satgas? Karena mengingat prinsip kita yaitu kepentingan terbaik bagi korban. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita tahu bahwa pembentukan Satgas ini itu resmi sesuai dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang di dalamnya juga sudah terdapat SOP yang mengatur penyelesaiannya mulai dari penerimaan laporan sampai ke tahap pemulihan. Jadi saya akan memastikan bahwa prosedur ini itu terlaksana dengan baik, lalu juga melalui pengadaan forum diskusi terbuka yang dimana bisa berbagi pengalaman masing-masing mengenai isu kekerasan seksual. Lalu forum ini juga bersifat inklusif sehingga mahasiswa itu merasa nyaman untuk berbicara. Sekian. Oke, terima kasih. Untuk Ibu Hermina. Pertanyaannya, apa pendekatan Anda untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual bagi rekan-rekan Anda? Rekan-rekan Anda yang dimaksudkan ini bukan hanya rekan dosen ya, tetapi semua orang yang bekerja pada lembaga itu. Yang lebih konteksnya lebih luas. Silakan. Oke, terima kasih Bu Heni. Dari saya, langkah-langkah apa yang akan saya ambil itu, saya kira ini sebagai tim Satgas, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, yaitu terkait pencegahan, pendidikan, serta penanganan yang efektif. Kalau untuk yang pertama, saya kira sangat penting untuk melakukan edukasi. Jadi rekan-rekan itu, baik itu tenaga kependidikan maupun tenaga pendidik, harus paham dulu apa itu kekerasan seksual, bentuk-bentuknya seperti apa, dampaknya seperti apa. Jadi kita perlu melakukan edukasi dan pelatihan rutin, sehingga kampus kita tidak hanya diskusi filsafat setiap Sabtu, tapi kita juga buat seminar atau lokakarya terkait isu kekerasan seksual untuk meningkatkan awareness. Lalu yang kedua itu
perlu ada kebijakan yang jelas dalam artian penyusunan kebijakan. Puji Tuhan sekarang kita sudah punya juga bagaimana prosedur pelaporan yang gampang diakses, yang menjamin rahasia korban pelapor seperti itu. Lalu yang tidak kalah pentingnya itu adalah budaya lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung. Jadi saya kira penting bagi pimpinan IFTK Ledalero untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus, dan yang terakhir itu fasilitas pendukung dalam penanganan kekerasan seksual. Jadi itu harus gampang diakses dan selalu berpihak kepada korban. Begitu Ibu. Terima kasih. Saya pikir sangat holistik ya. Karena di situ terkait dengan mainstreaming, terus kebijakan dari kelembagaan, budaya yang dibangun, dan fasilitas sarana pendukung. Keren, terima kasih. Oke, selanjutnya untuk Suster Thomasin. Pater Ignas, saya minta Pater Ignas menjelaskan apa jenis pelatihan yang menurut Anda penting untuk anggota Satgas dan komunitas kampus. Jadi ada 2. Anggota Satgas itu pelatihan-pelatihan apa saja yang menurut Anda itu sangat baik dan tepat. Karena ketika kita melakukan penanganan kasus itu kan harus tepat, tidak berdampak, tujuan kita baik tapi tidak berdampak pada korban yang dengan macam-macam situasi sekarang. Jadi itu untuk Satgasnya sendiri. Dan yang kedua untuk komunitas kampus. Silakan Pater. Oke, terus terang saja kita ini baru dipilih mau dalam proses ini, dan kita harus jujur bahwa pengetahuan kita tentang kasus kekerasan seksual itu masih sangat terbatas. Dan karena itu untuk Satgas memang dalam proses ini kita tahu bahwa kita kepada semua kami itu diberi Permendikti ya, untuk menjadi dasar bagaimana kita menguasai permen itu, dan tentu undang-undang terkait untuk Satgas sendiri. Karena bagaimanapun juga ke depan Satgas ini akan bekerja menurut undang-undang itu, Permendikti. Jadi pelatihan berhubungan dengan hukum itu, undang-undang itu penting sekali. Dan yang kedua, saya kira penting juga untuk mendapat pelatihan dalam hubungan dengan gender. Kita sadar bahwa ketimpangan gender ini sering menjadi basis kekerasan yang terjadi pada saat ini. Jadi pelatihan-pelatihan seperti itu penting untuk saya. Dan yang ketiga, saya tahu bahwa lingkungan kita itu adalah lingkungan yang sering malu juga dalam hubungan dengan melaporkan kasus-kasus pribadi. Dan saya kira Satgas ini yang dipilih adalah mahasiswa-mahasiswi yang juga memiliki, kita harapkan memiliki keterampilan-keterampilan khusus, mudah didekati agar orang yang mengalami kasus tertentu itu bisa melapor. Dan kalau mereka orang bisa sampaikan kasusnya kepada kami melalui mahasiswa-mahasiswi ini, maka satu pelatihan yang penting itu bagaimana penanganan kasus itu. Jadi orang harus juga dilatih, oke, saya tangani kasus, kemana saya harus menyampaikan itu, dan bagaimana treatment saya atau tindakan saya pada saat pertama ketika kasus itu disampaikan. Untuk para Satgas. Saya kira untuk kampus itu dalam hubungan dengan pencegahan ya. Kampus kita memiliki program, misalnya pada awal tahun itu ada orientasi, dan kita sebut pelatihan, tapi bisa saja kita bisa pikir tentang kelompok-kelompok khusus, karena pelatihan untuk semua kampus yang besar ini agak sedikit sulit lah. Tapi ketika orientasi awal, pembicaraan atau diskusi seputar kekerasan seksual itu harus menjadi isu yang harus disampaikan agar untuk memastikan bahwa pengetahuan dasar tentang kekerasan itu
atau isu-isu terkait dengan kekerasan seksual itu diketahui oleh seluruh anggota kampus, maka itu akan menyasar orang-orang yang baru masuk ke kampus IFTK. Dan sebagaimana telah terjadi juga ada dosen HAM di sini, di prodi-prodi diharapkan juga memberi kami waktu dan ruang untuk menjelaskan kepada atau berbicara diskusi dengan mahasiswa soal tentang kasus-kasus kekerasan ini. Karena dengan cara itu saya sangka warga kampus itu akan sadar tentang masalah ini dan bagaimana orang bekerja bersama untuk menangani masalah-masalah, terutama masalah kekerasan ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Batir. Saya pikir pas. Yang berikut untuk Suster Thomasin, apa langkah-langkah yang Anda ambil untuk melindungi privasi dan kerahasiaan korban? Ini salah satu prinsip yang sangat mendasar, Suster. Karena ketika rahasia dan itu tidak dijaga dengan baik, orang akan enggan untuk membuat pengaduan. Terima kasih, Suster. Saya beri kesempatan untuk Suster menjawab. Ya, berkaitan dengan kerahasiaan itu yang dijaga itu identitas korban atau saksi atau pelapor, juga kerahasiaan informasi yang disampaikan. Yang pertama adalah harus ada ruangan khusus untuk pembicaraan. Lalu saya pikir di FTK saya punya ruangan itu, walaupun masih sederhana tapi ada ruangan sehingga kami bisa lakukan itu. Lalu kepada berkaitan dengan kerahasiaan ini sebenarnya ada juga dia batasan. Kalau di awal biasanya saya sampaikan ke mereka, kalau ada hal-hal yang harus ditindaklanjuti karena ini kan mahasiswa, ditindaklanjuti dan harus diketahui misalnya rektor atau orang tua, maka saya akan sampaikan informasi itu ke atasan untuk ditindaklanjuti. Kalau dia tidak mau, maka saya tidak akan lakukan. Tetapi kepada korban juga saya menegaskan bahwa kalau informasi itu membahayakan, yang dia sampaikan membahayakan nyawa dia atau orang lain, maka tanpa persetujuan dia, saya harus sampaikan entah kepada rektor, entah kepada orang tua, pihak-pihak yang berkepentingan, bukan semua orang. Sehingga korban mereka harus tahu dari awal bahwa ada batasan tertentu menyangkut kerahasiaan. Jadi untuk identitas, kalau tanpa persetujuan dia pun kami tidak akan memberitahu siapa. Tetapi kepada pimpinan sekolah tentu kami beritahu karena kalau ada urusan dengan yang lain. Itu saja. Oke, Suster, terima kasih. Untuk Pater Ignas, pertanyaan, bagaimana Anda memastikan bahwa proses penanganan kasus berjalan adil dan tidak memihak? Agak berat. Baik, soal tentang adil pasti, tapi di sini Satgas mesti memihak. Jadi keberpihakan Satgas itu ada pada korban. Jadi kalau tidak memihak itu bisa berbahaya juga, karena artinya demi keadilan korban bisa diperlakukan apa saja. Jadi dalam konteks ini saya mengerti tugas ini adalah bagaimana suara korban yang selama ini tidak didengarkan, ya. Ini mengingatkan bahwa ada korban yang mesti mendapat ruang dalam penanganan kampus. Dan karena itu Satgas dibentuk untuk memastikan bahwa hak korban itu dijamin di situ. Jadi keberpihakan kita jelas pada korban. Tentu dalam keberpihakan itu hal lain dalam urusan tentang keadilan, pelaku juga tidak boleh diperlakukan semena-mena dalam hal ini. Karena bagaimanapun juga martabat dia harus tetap dijamin. Tapi perlakuan hukum terhadap dia harus tetap berjalan. Karena prinsip tadi, keberpihakan pada korban itu. Jadi kalau pelaku ada dalam penanganan itu ada pelaku yang menuntut hak, kita akan ladeni, kita akan hargai dia. Kita tentu tidak membenci dia dalam arti menyuruh orang untuk menyerang dia dan macam-macam. Itu bukan urusan kita.
tapi menghargai dia dan hak-hak dia pada batas-batas tertentu, kita akan layani. Tapi dalam konteks ini, kita memang harus berpihak dalam umum keberpihakan, kita berpihak pada korban. Itu yang penting. Oke, terima kasih Pater. Rohnya memang sudah dapat di sini. Tujuan Satgas itu berpihak kepada korban. Untuk Suster Thomasin, pertanyaannya, bagaimana Anda menjaga objektivitas dan keadilan saat menangani kasus yang melibatkan mahasiswa Anda sendiri? Walaupun dia mahasiswa, kalau dia korban, maka seperti yang Pater jelaskan, kita akan lindungi. Tetapi kalau dia pelaku, dia akan diperlakukan sesuai aturan yang ada. Tetapi kita harus dengar langsung dari mereka, karena itulah subjektivitas informasi yang kita dapat. Jangan sampai dengar dari pelapor, lalu pelapor kan kadang-kadang mungkin mereka lihat hanya mereka jalan berdua, tapi lalu otak mulai pikir, lalu informasi yang tiba ke kami sudah ada bumbu-bumbu. Maka harus dengar langsung informasi dari yang bersangkutan, supaya tindakan kita berkaitan dengan keadilan juga masuk di sana. Kalau tidak, nanti kita ambil tindakan yang salah, menghukum orang yang sebenarnya tidak salah. Menghukum itu kan bukan dengan apa, tapi bisa dengan kata-kata, dengan sikap, dengan apa, kan itu yang kita. Jadi biar dia mahasiswa, tetapi dia diperlakukan sesuai aturan yang ada di situ. Oke, baik Suster. Pertanyaan terakhir ini. Untuk Ibu Hermina, bagaimana tanggapan Anda jika pada akhirnya kasus kekerasan yang diadvokasi ternyata tidak benar? Oke, terima kasih Bu Heni. Bagaimana kalau kasus yang diadvokasi itu ternyata tidak benar? Saya kira perlu ada investigasi menyeluruh untuk menjamin transparansi dari proses yang kita lakukan itu. Terus kita harus memastikan adanya dukungan kepada pihak yang dituduh, sehingga kita bisa membantu memulihkan reputasi beliau dalam hal ini pelaku yang dituduh dan ternyata tidak benar itu. Terus kita tetap harus menyediakan bantuan psikologis kepada pelapor, karena saya kira mungkin ada something wrong with her or him, sehingga dia melakukan pelaporan palsu. Lalu jadi kita tetap mendengarkan juga dan membantu si pelapor itu. Lalu ini juga mengharuskan Satgas untuk melakukan evaluasi dan pembelajaran, sehingga baik itu terkait prosedur pelaporan maupun penanganan di masa berikutnya. Tetapi seperti yang tadi Pater Ignaz sampaikan, bahwa Satgas tugasnya adalah berpihak pada korban. Jadi kalaupun kita salah, kita sudah keliru mengadvokasi kasus yang ternyata tidak benar, saya kira tidak masalah. Itu artinya bahwa kita hanya keliru sudah membela pembohong, ketimbang kita keliru membela pelaku. Begitu Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua. Baik, terima kasih saudara-saudari sudah memberikan jawaban yang komprehensif atas pertanyaan kami. Waktu kita hanya sampai ini ya, sampai setengah 6 ya, setengah 6. Karena tim pansel ini akhir-akhir ini sangat sibuk ya. Jadi setelah ini mereka harus menyeleksi anggota Satgas di tempat lain. Ya, baik. Sebelum kami akan memberikan kesempatan kepada Ibu Sinta dari LLDikti, mungkin ada tambahan ya dari publik ya. Ya. Oke, Pater V, sabar. Osa ya. Friend dan ini ya. 4 dulu. Jangan terlalu panjang ya. Ya. Jangan lebih panjang dari tim pansel lagi. Ya. Karena kami dibayar untuk ini ya. Terima kasih. Ya, baik. Ya. Saya Venat SVD dari Prodi Filsafat. Ya. Dalam dialog kita sore ini saya dapat kesan bahwa saya undang-undang itu saya pernah baca tapi sudah lupa semua tuh. Jadi memori saya tidak cukup untuk apa. Tapi dari keterangan pansel tadi
saya dapat kesan bahwa undang-undang ini itu disusun dengan kerangka yang sangat heteronormatif. Saya dapat kesan begitu. Artinya seolah-olah kekerasan itu hanya terjadi antara laki-laki terhadap perempuan misalnya, atau sebaliknya. Apakah dalam bacaan kalian yang studi lebih dalam gitu, ada ruang bahwa undang-undang ini jauh lebih luas dari itu? Artinya memberi ruang kepada di luar kerangka heteronormatif. Artinya karena orang sekarang bicara tentang keberpihakan pada queer, ya, keberpihakan pada LGBTQ++ gitu, ya. Jadi apakah ada ruang itu dan bagaimana itu ditangani, ya? Karena misalnya di kampus lain kita lihat ada teman-teman waria yang menyatakan diri secara publik itu di hadapan umum sebagai waria dan mereka merasa nyaman di kampus itu kan. Sementara kampus kita ini yang notabene Katolik tadi jangan sampai hanya untuk laki-laki dan perempuan. Itu saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Mau langsung ditanggapi, Pak Ringnas? Ya, langsung. Baik, ini pertanyaan menarik karena kekerasan yang dialami oleh segmen korban yang tidak biasa ya selama ini. Jadi biasanya kan korban yang terbanyak selama ini adalah perempuan dan anak biasanya. Karena itu ada Truk F dan teman-teman friend dalam obrolan itu. Tapi menarik bahwa diangkat soal tentang ini. Sejauh yang saya baca itu Permen tidak menyasar itu, dia hanya ngomong tentang korban. Dan korban itu bisa siapa saja. Dan memang dalam urusan tentang keberpihakan pada korban, terutama juga kelompok-kelompok yang selama ini mendapat stigmatisasi, dan itu memang harus juga menjadi perhatian dari pihak kampus bahwa kalau mereka sekolah di IFTK itu hak mereka juga harus dijamin dan memastikan bahwa dia sebagai pribadi, sebagai manusia, cukuplah dia mendapat identitas manusia, maka dia itu dihargai hak-haknya. Dan karena itu dalam penanganan belum punya kasus tapi dikendalikan. Kalau ada, memang harus ditangani. Dan hak-hak dia harus dijamin. Karena dia manusia, bukan soal tentang afiliasi itu seksual yang dia miliki. Itu jawaban saya. Ya, jadi peraturan menterinya itu tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Jadi bukan terhadap perempuan sih. Kebetulan yang kita lihat di kampus-kampus itu kebanyakan perempuan menjadi korban. Tapi kekerasan seksual, korbannya bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa LGBTQ. Jadi intinya kalau mereka menjadi korban, itu ini. Apa itu kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah suatu tindakan melakukan aksi seksual tanpa persetujuan pihak lain. Jadi kalau tanpa persetujuan itu sudah masuk kekerasan. Entah dengan laki-laki, dengan perempuan, dengan semua masuk itu. Ya, oke. Berikut. Jangan terpanjang-panjang ya pertanyaan. Siapa tadi? Osaka? Oh ya, di belakang. Terima kasih. Masih Pak? Perkenalkan diri. Nama saya Jelo, saya mahasiswa PKK. Hadir di sini sebagai staf BEM. Yang pertama saya sampaikan provisiat kepada ke-9 Satgas, karena hari ini menunjukkan bahwa ke-9 Satgas PPKS akan menjadi tentara ampera, amanat penderitaan rakyat dalam arti rakyat kampus. Pertanyaan saya panjang, cuma kalau dijawab bisa sedikit. Yang pertama itu, bagaimana kalau korban atau pelaku pelecehan seksual itu adalah teman-teman Satgas sendiri? Karena teman-teman juga adalah manusia, dan tidak mungkin kesempatan itu pasti bisa terjadi. Yang kedua, pelaku adalah pacar sebagai mahasiswa, atau mungkin saudara atau saudari kandung. Bagaimana yang akan teman-teman lakukan? Apakah teman-teman tetap menjaga profesionalitas, ataukah teman-teman ingin menjaga nama baik pacar atau saudara tersebut? Yang berikut, bagaimana kalau pelakunya dosen? Apakah teman-teman Satgas yang kapasitasnya sebagai mahasiswa berani dengan ancaman sekian. Lalu yang berikut, berkaitan dengan teknologi informasi tadi. Itu banyak sekali kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi melalui informasi dan teknologi ini. Nah sekarang kasus-kasus itu sebenarnya banyak, tapi
korban itu tidak berani untuk mengungkapkan. Sekarang bagaimana strateginya teman-teman Satgas ini untuk mencari tahu, melacak? Pasti banyak sekali. Yang berikut, dengan pengetahuan teman-teman akan potensi dan tanda-tanda terjadinya pelecehan seksual selama ini, apakah di kampus IFTK sudah pernah atau belum pernah terjadi kasus kekerasan atau pelecehan seksual ini? Sudah atau belum? Oke. Dan terakhir Pak Ted. Ya, cepat. Siap. Melihat dinamika kehidupan di kampus IFT Kalideloro selama ini, apakah penting Satgas ini dibentuk di IFT Kalideloro atau ada hal atau persoalan lain yang lebih penting? Sekian Pak Ted. Terima kasih. Baik, mungkin dijawab secara singkat karena tugas Satgas nanti akan turun ke prodi-prodi ya untuk menjawab semua pertanyaan ini, ya kan? Tapi 1-2 pertanyaan mungkin bisa ditanggapi, ya. Nanti kamu akan turun ke prodi-prodi kan, sosialisasi dan berdiskusi dan mereka, ya. Karena belum tentu mereka lulus ini. Iya, saya sangka pertanyaan penting itu kalau ada kekerasan itu dibuat oleh anggota Satgas dan juga melibatkan dosen, itu kan ujian terhadap kredibilitas Satgas sendiri. Dan di situ persoalan etis itu harus dikedepankan. Kalau misalnya itu berhubungan dengan anggota Satgas, ya pasti akan ditindak, bahkan bisa lebih karena dia anggota tim Satgas itu dia diharapkan untuk melindungi korban. Dan kalau dia melakukan itu dia melanggar kode etiknya. Dan karena itu dia harus ditindak. Dan dalam proses penanganan biasanya kalau orang terlibat itu dia tidak dilibatkan dalam itu. Biar tidak dimasukkan dalam proses itu. Kalaupun itu menyasar dosen misalnya, itu wajib karena film ini justru berhubungan dengan kasus-kasus di sejumlah kampus lain di mana para dosen melakukan abuse of power seperti tadi. Dan karena itu diharapkan teman-teman yang tergabung dalam Satgas itu berani untuk mengadvokasi kasus-kasus itu. Jadi kalau itu menyangkut teman dekat dan macam-macam berhubungan dengan itu, maka orang yang biasanya berhubungan dekat dan diandaikan dia bisa memakai kekuasaannya untuk membelokkan kasus, dia harus tidak terlibat dalam urusan kasus itu. Dan kasus itu harus diurus oleh orang lain. Jadi itu dalam urusan tentang etika penanganan kasus itu sejauh kami mengerti. Oke, baik. Beberapa hari lalu, Bapak Kepala LL Dikti Wilayah 15, ya, Profesor Dr. Adrianus Amheka, menulis, mengirim pesan kepada kami, para rektor perguruan tinggi se-NTT, Bapak Ibu pimpinan PT, mohon menindaklanjuti surat penegasan pembentukan Satgas PPKS pada tiap kampus. Progres pembentukan terlampir dalam surat ini dan konsekuensi bagi PT juga akan ditetapkan. Konsekuensinya, kalau kita tidak bentuk Satgas ini, maka semua bantuan dari pemerintah, kemudian apalagi asistensi, misalnya undangan wisuda, itu di-stopkan. Ya, jadi pertanyaan tentang apakah urgen, sangat urgen. Ya. Pemerintah melihat ini urgen dan kita sebagai sebuah lembaga publik harus punya ini, makanya kita harus bentuk ini. Saya kira nanti Ibu Yasinta akan menambahkan itu. Baik, Osa lalu Ren, ya. Silakan. Baik, selamat sore untuk kita semua. Pertanyaan tadi sudah diwakili oleh saudara yang di belakang ini bahwa bagaimana komitmen dari Satgas ketika pelaku kekerasan itu adalah orang penting di IFTK Kalideloro. Bagaimana komitmen bahwa banyak sekali terjadi kasus kekerasan ketika pelakunya adalah orang yang lebih di atas, ya kita mesti pikir-pikir supaya teman-teman Satgas tahu bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di pasal 19 dan 23 ketika orang menghambat proses hukum, dia bisa juga jadi sasaran untuk diproses. Dan setiap kali terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak,
itu wajib diproses kecuali pelakunya adalah anak. Saya berharap kepada kelompok ini, Satgas ini akan komitmen pada pernyataan ini, bahwa dalam undang-undang ini. Yang berikut, dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang selama ini ditangani Truk F, itu kendalanya ketika kasus kekerasan seksual yang terjadi pada kekerasan berbasis gender online. Ketika ada korban yang tidak menyetujui videonya disebarkan, tetapi disebarkan oleh pelaku, itu biasanya sampai di polisi bermasalah, karena polisi akan menuntut kembali kepada kita yang menyimpan video itu. Nanti mungkin akan dijelaskan lagi oleh Ibu Ayu bahwa akhirnya kita jadi takut juga, kita ini yang sudah punya niat baik untuk membantu korban, tetapi polisi malah, Ibu hati-hati ya kalau menyimpan videonya orang. Padahal kita punya niat untuk membantu korban, tapi dibilang begitu, itu kan juga jadi soal. Nah, bagaimana teman-teman di Satgas ini mengatur strategi bagaimana sebuah kasus bisa diungkap? Itu saja Pak, saya kembalikan. Oke, baik. Saya kira ini lebih apa ya, anjuran dan juga ya karena Ibu Osa ini pakar di bidang itu, mungkin nanti Satgas bisa mengundang mereka untuk memberi pelatihan guna meningkatkan kompetensi dari anggota Satgas. Ya, Pak Friend, silakan. Terima kasih Pak. Saya dari Yayasan Friend, Lembaga Perlindungan Anak Flores. Nama saya Sumlewar. Oke, baik. Terima kasih. Saya kira Satgas ini adalah strategi yang tepat dan sudah diterbitkan dalam permen, dan kita berharap tidak hanya terjadi di kampus, berlakunya di kampus, tetapi bisa disebarkan ke semua sekolah, mulai dari TK PAUD sampai ke perguruan tinggi. Karena kasus terkait dengan kekerasan seksual ini lebih banyak menyasar di dunia anak-anak. Pertanyaan saya, Pater Ignas, jika dalam pelayanan, kami sebagai lembaga sosial, jika dalam pelayanan Pater menemukan kasus yang sama, kekerasan seksual di tingkat umat, apa tanggapan dan respon Pater sebagai Ketua Satgas di kampus? Terima kasih. Oke, silakan Pater Ignas. Memang Satgas itu berhubungan dengan kampus ya. Wilayah kerjanya kampus, kalau kasus itu terjadi dan melibatkan salah satu anggota dari entitas kampus, itu memang harus ditangani oleh Satgas. Tapi bagaimanapun juga, kalau kasus dihadapi, kita dengar dari masyarakat, selama ini kan ada Truk F. Dan kita pada prinsipnya berjuang supaya kekerasan itu tidak terjadi, dan karena itu selama ini kalau ada dengar kasus, biasanya saya langsung telepon pada teman-teman di Truk F untuk menangani kasus-kasus itu. Ini hanya sebagai tanda komitmen kita bahwa semua kita memiliki hak hidup yang baik dan layak, dan karena itu kalau ada hal yang terjadi pada seorang yang kita anggap itu buruk, kita harus bagaimanapun juga kita harus bersuara. Karena itu kampus menjadi satu entitas yang sebetulnya mempromotori agar semua orang, siapapun dia di luar sana, itu harus menghargai martabat orang. Dan karena itu perjuangan kita memang hanya sebatas kampus. Kalau kami bekerja sebagai Satgas, itu kalau melibatkan seorang yang punya hubungan dengan kampus, kami harus bertindak. Tapi kalau orang di luar kampus, kita kan berjejaring. Dan saya kira di wilayah kita, konteks kita, Truk F akan bekerja untuk hal itu. Dan kita akan melaporkan itu. Karena komitmen kita pada penghargaan pada martabat. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada Ibu Yasinta untuk memberikan sejumlah komentar terakhir, saya beri kesempatan dulu kepada Ibu Ayu ya dari PPA ya, dan Ibu Yani ya dari UPTD untuk ya memberikan wejangan atau masukan ya agar tim Satgas ini tidak putus asa sebelum berkembang. Tidak layu sebelum berkembang. Silakan, Ibu Ayu.
Selamat sore untuk kita semua. Sebelumnya kita beri apresiasi untuk kampus IFTK Lembaga ini. Ini sebenarnya terobosan ya, untuk mengurangi dan membantu tugas kami sebagai APH. Truk juga dibantu ya, dan UPTD PPA, karena selama ini kan disibukkan hanya truk dengan UPTD PPA ya. Terus untuk fasilitas kesehatan untuk korban kita kendala Bapak yang ada di sini ya. Untuk korban kekerasan seksual, kalau sebelumnya kita mungkin ada yang mau dengan pemerintah ya, kita gratis itu untuk visum. Akan tetapi sekarang kita harus berbayar, kecuali kita minta rujukan dari UPTD PPA. Itu kita harus rujuk ke puskesmas ya, puskesmas Beru. Itu kendala juga buat kita. Mungkin nanti ketika sudah ada satgas dibentuk, mungkin ada terobosan bisa kolaborasi dengan tenaga kesehatan, karena untuk visum kekerasan seksual tidak bisa dilakukan di polsek, di poliklinik tidak bisa, tetapi harus dokter yang berkompeten seperti dokter ahli kandungan seperti itu. Jadi kendala ketika mungkin teman-teman masyarakat banyak yang bertanya kenapa tidak bisa langsung divisum. Misalnya kejadiannya hari ini, terus bekas luka atau lecet dan lain sebagainya itu kan minimal 3 hari sudah hilang bekasnya. Terus kendala kita di sini kenapa tidak bisa divisum langsung, kecuali kasus KDRT bisa, karena bisa dilakukan di IGD ya. Terus untuk kasus kekerasan seksual harus ditangani langsung oleh dokter SPOG, dokter ahli kandungan. Mungkin saya mohon di sini dengan adanya satgas, ada terobosan baru ya, mungkin bisa berkolaborasi untuk membantu lagi tugas kami dari APH dan juga dari truk dan juga OPTD PPA, karena selama ini itu menjadi kendala yang pertama. Terus untuk kedepannya mungkin ketika ada kasus yang tidak bisa terselesaikan oleh satgas, bisa langsung menghubungi saya mungkin ketika kasus ini perkaranya jelas, alat buktinya juga cukup, untuk bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan atau penyelidikan seperti itu. Terima kasih sekali lagi, semoga ke depan kita bisa berkolaborasi dengan adanya satgas ini dapat mengurangi tugas kami. Terima kasih, selamat sore. Ibu Yani. Baik, terima kasih. Maaf tadi terlambat karena pulang kantor jam 4. Terima kasih bisa hadir dan mengikuti diskusi uji publik ini. Saya Yani dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, mewakili nama dinas yang panjang ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DP2KB P3A. Satu kalimat, napas langsung. Oke, baik. Ada beberapa poin yang saya coba highlight tadi terkait dengan mekanisme penanganan kasus oleh tim Satgas. Kasus itu kita tahu bahwa ada litigasi dan non-litigasi. Nah, kira-kira terkait dengan kasus yang litigasi itu ada penekanan dari KOSA tadi bahwa tidak ada tawar-menawar, tidak ada ruang diskusi. Jika kekerasan seksual itu terjadi pada korban, itu ruang-ruang diskusi itu tidak, harus segera dilaporkan di Polsek atau Polres Sika. Nah, untuk tadi dari beberapa penjelasan tadi saya menangkap bahwa ruang lingkup tugas Satgas itu ada preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, di masing-masing ini perlu diperjelas juga terkait dengan mekanisme dan juga SOP terkait 3 poin ini. Lalu untuk mekanisme penanganan kasus, di sini kita sudah ada UPTD PPA, yang mana ini juga proses yang cukup panjang, perjuangan dari dukungan juga dari teman-teman Truk F, lembaga NGO, untuk pemerintah hadir bertanggung jawab atas isu ini, isu perlindungan perempuan dan anak. Sehingga pada Februari Pergubnya sih 2002, Desember 2022,
UPTD-nya pada Februari 2023. Nah, ternyata bahwa kehadiran UPTD ini dibutuhkan di masyarakat dengan jumlah kasus yang cukup meningkat signifikan pada 3 bulan pertama setelah dibukanya layanan UPTD. Selama ini kami bekerja dengan cukup baik, mekanisme layanan dan rujukan, baik itu dari Truk F. Jadi kalau dengan Truk F, kami merujuk dan dari Truk F juga merujuk ke kami. Sehingga ada beberapa layanan yang tidak tersedia di Truk F bisa dilengkapi oleh UPTD PPA, begitupun sebaliknya. Nah, poin di sini juga mungkin menjadi catatan untuk tim, bagaimana ada SOP terkait dengan mekanisme layanan di poin kuratif. Jadi ketika penanganan kasus itu mekanisme yang dibuat itu seperti apa. Nah, jika ada satu poin lagi, jika itu terjadi di dalam kampus dan dilaporkan langsung ke Satgas, itu seperti apa mekanismenya, dan jika korban tersebut adalah warga kampus, tetapi dia tidak mengakses ke Satgas, tapi dia mengakses layanan ke UPTD atau Truk F, itu atau ke PPA Polres, itu mekanismenya seperti apa. Mungkin hal-hal ini bisa kita sepakati bersama. Dan lalu terkait dengan biaya visum, itu sebenarnya tanggung jawab negara. Jadi kedepannya memang menjadi tugas kami untuk bisa menyelesaikan itu dengan baik. Jadi selama ini juga ada beberapa yang bisa diupayakan dengan koordinasi lintas sektor untuk bisa digratiskan. Tapi memang tidak semua bisa digratiskan. Ada beberapa catatan juga terkait itu. Oke, dari saya kurang lebih seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Jadi intinya sebenarnya korban bisa melapor kemana saja ya. Tapi PPKS ini coba mendekatkan pelayanan itu ke kampus, karena kebetulan di kampus-kampus ada banyak kasus. Jadi intinya korban punya hak melapor kemana, bisa langsung ke kepolisian juga. Tapi karena sering mereka tidak berani, maka kampus diwajibkan oleh negara, dalam hal ini kementerian, untuk menghadirkan rasa aman dengan mendekatkan pelayanan itu. Baik, sekarang kita beri kesempatan kepada Ibu Yasinta, tidak kelihatan ya. Tapi mungkin sebelum ke Ibu Sinta ada dari teman-teman Tendik ya, cleaning service. Oh ya, silakan Ibu Sinta. Ya. Tidak kedengaran suaranya. Ya. Oh ya. Baik, mohon maaf Pak kendala teknis. Baik, selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Ya. Selamat sore. Ya, yang kami hormati Pater Rektor dari IFTK Ledeloro Kupang, kemudian Bapak Ibu dosen yang hadir pada kesempatan uji publik ini, kemudian dari Pemda Sika, ada Ibu dari unit pemberdayaan perempuan dan anak ya. Saya mohon maaf tadi Ibu bilang nomenklaturnya panjang sehingga saya juga tidak hafal, tidak sempat mencatatnya. Kemudian Ibu dari psikolog, yang Ibu dari kepolisian ya, Ibu dari kepolisian yang sempat hadir tadi saya ikuti. Para calon-calon anggota Satgas untuk kampus IFTK Ledeloro, singkatnya Bapak Ibu undangan dan hadirin yang kami hormati dan kami kasihi. Pertama-tama kami dari LLIT Wilayah 15 Kupang memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kampus IFTK Ledeloro yang akhirnya ya Pater, akhirnya pada sore hari ini bisa melakukan uji publik terkait pembentukan Satgas PPKS. Oh ya, saya juga menyapa untuk adik-adik mahasiswa yang kritis-kritis yang tadi sempat hadir, yang hadir dalam kegiatan uji publik ini.
Ini sesuatu yang luar biasa, oleh karenanya itu kami secara kelembagaan memberikan apresiasi. Memang untuk kampus sebesar IFT Kali Deloro ini, Pater mohon maaf, ini kalau menurut saya ya, saya selaku PIC dari Satgas PPKS di LLDT 15 ini saya merasa agak terlambat ya. Tapi saya maklum dengan berbagai kesibukan baik calon pansel maupun pansel aktif dan juga tahapan-tahapan yang harus dilewati oleh calon satgas sehingga prosesnya ini memang kita tidak bisa buru-buru, kita tidak bisa asal tunjuk saja, tetapi kita harus betul-betul melewati setiap tahapan itu dengan baik sehingga nanti satgas yang akan dibentuk di kampus IFT Kali Deloro adalah betul-betul satgas yang capable dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya nanti. Baik, apresiasi yang tinggi juga kepada teman-teman yang sudah terlibat sebagai calon pansel maupun calon pansel aktif di dalam pembentukan Satgas ini. Pertama-tama saya mau sampaikan tadi saya tergelitik dengan pertanyaan dari salah satu audiens yang hadir, kenapa kita harus bentuk Satgas ya? Kenapa memangnya Satgas itu sesuatu yang darurat, namanya satuan tugas, pasti semua berpikir ada sesuatu yang gawat darurat sehingga perlu dibentuk Satgas untuk menangani. Nah, kami mau sampaikan di sini bahwa memang dunia pendidikan kita ini sedang mengalami darurat di dalam hal kekerasan ya. Kami selaku PIC dari LLDT 15 itu sudah beberapa kali mengikuti kegiatan. Kenapa di era ini Mas Nadiem sangat gencar sekali harus ada Satgas PPKS sampai dibentuk Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang mengatur terkait pembentukan dan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Kemudian yang terbaru lagi adalah Permendikbud nomor 46 ya tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan. Jadi kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini, kita paham dulu bahwa memang dunia pendidikan kita dari tingkat dasar sampai ke tingkat pendidikan tinggi itu sedang dalam kondisi darurat kekerasan. Nah, kekerasan ini kalau di satuan pendidikan di tingkat dasar dan menengah itu mereka fokus kepada segala bentuk kekerasan, tetapi khusus kita di lingkungan pendidikan tinggi itu kita fokusnya kekerasan seksual. Kenapa harus kekerasan seksual? Tadi saya tidak perlu jelaskan lagi panjang lebar, tetapi dari pertanyaan yang diajukan oleh Pater kepada calon-calon Satgas tadi, saya luar biasa sekali. Saya bilang ini anak-anak mungkin karena dasarnya basicnya ini ya, didikan Ledelero ini jadi semua kritis-kritis, luar biasa Pater. Ini kita mungkin berikan apresiasi, tepuk tangan dulu untuk teman-teman di Ledelero. Luar biasa, sangat kritis. Aduh, saya bilang ini anak-anak yang hebat ya. Nah, kita kembali lagi karena dunia pendidikan kita darurat kekerasan sehingga perlu dibentuk Satgas. Dan kekerasan seksual ini memang riskan terjadi di dunia pendidikan tinggi. Nah, kita kan dulu sebelum ada Satgas kan kita belum tahu entah apa yang terjadi di lingkungan pendidikan tinggi, kita tidak tahu. Di Ledelero saja ini saya lupa ya Pater tahun berapa anak perempuan atau mahasiswa perempuan Ledelero sudah menerima mahasiswa laki-laki dan perempuan, itu saya lupa karena kami di LLDT baru 2020, jadi saya mungkin dulu sempat dapat penjelasan dari Pater tapi saya lupa ya tahun berapa Ledelero sudah menerima mahasiswa laki-laki dan perempuan. Nah, dari berbagai pertanyaan yang tadi disampaikan oleh adik-adik cukup kritis, memang kita perlu adanya Satgas di lingkungan pendidikan tinggi atau di lingkungan kampus. Sehingga dengan adanya Satgas ini memastikan para sivitas akademi atau mahasiswa itu anak-anak kita dapat mengikuti pendidikan atau dapat mengikuti perkuliahan dengan baik dengan bebas dari segala hal yang berbau kekerasan. Penjelasan yang tadi diberikan, jawaban-jawaban yang diberikan itu sudah luar biasa hebat. Ini saya pastikan, saya jamin Ledelero mempunyai Satgas yang bagus dan kompeten. Tetapi saya juga mengharap ya, saya berharap Pater
anggota Satgasnya sudah bagus, saya berharap di Lederlero ini tidak akan terjadi kasus yang berkaitan dengan PPKS. Itu harapan kami dari LLDT secara kelembagaan ya. Kemudian saya perlu sampaikan di sini menanggapi juga pertanyaan yang tadi sempat diberikan oleh adik-adik mahasiswa, nanti Satgas ini kira-kira mereka nanti mau bekerja sebagai apa? Nah, Satgas ini namanya satuan tugas, mereka akan turun sampai ke prodi-prodi untuk memastikan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan lain sebagainya, memahami betul-betul bahwa lingkungan pendidikan kita ini paham terkait kekerasan itu seperti apa, kekerasan seksual seperti apa, dan memastikan bahwa lingkungan kampus IFTK Lederlero ini bebas dari kekerasan seksual. Nah, kenapa Pater, tadi Pater membacakan WA atau pesan dari Pak Kalem itu, kenapa kami sampai mengirim lagi surat untuk penegasan pembentukan Satgas? Karena secara kelembagaan kita LLDT 15 dibandingkan dengan LLDT yang lain, kita memang dari segi progres kita agak amat sangat terlambat ya Pater, kita paling rendah, kita baru sampai di baru 6 PTS. Nah, kalau Lederlero uji publik pada hari ini, maka saya pastikan mungkin 1-2 hari atau 7 hari ya Pak Ter, saya kasih waktu 7 hari, teman-teman dari Pansel aktif sudah bisa merampungkan tugasnya, sehingga mungkin paling lambat pada minggu pertama bulan Juni, Pak Ter sudah bisa menandatangani SK Satgas PPKS di Lederlero. Kami perlu sampaikan di sini, kami di LLDT ini mendorong kepada seluruh kampus di lingkup LLDT, ada 58 kampus, untuk segera membentuk Satgas, karena nanti Satgas ini mereka tidak jalan kosong, Pater ya. Nanti kami dari LLDT akan memfasilitasi kegiatan penguatan kapasitas dari Satgas PPKS. Nah, di dalam penguatan kapasitas ini nanti kita akan menjalin kerjasama dengan beberapa LSM lokal. Saya senang sekali Pater, itu di Momere itu ada LSM lokal, tadi kalau tidak salah ada dari truk ya, dari truk Ibu yang baju biru, kemudian dari apa namanya, dari perlindungan anak, kemudian mungkin dari beberapa LSM lokal lain lagi ya. Kami sangat senang lagi nanti Bapak Ibu dari LSM lokal itu akan terhubung dengan fasilitator nasional yang memang sudah ada, yang telah disiapkan oleh Puspeka, dan kami LLDT 15 yang akan memfasilitasi kegiatan penguatan kapasitas untuk Satgas. Makanya memang kami dorong sehingga di 58 PTS ini ya kami perkirakan, kami targetnya ada 20 PTS yang sudah terbentuk Satgas, maka pada bulan Juli nanti kita akan lakukan penguatan kapasitas. Nah, tadi dari pertanyaan-pertanyaan juga bertanya terkait apa saja kira-kira tugas-tugas Satgas itu. Saya perlu sampaikan di sini, nanti di kegiatan penguatan kapasitas itu Satgas akan menerima materi terkait kekerasan seksual, kemudian ada mekanisme bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, kemudian akan dibekali juga seperti tadi disampaikan oleh Ibu dari kepolisian, kita akan ada materi terkait wawancara investigatif, bagaimana teknik dan etik kita Satgas itu dalam melakukan wawancara. Kemudian juga terkait pendokumentasian kasus kekerasan seksual. Kemudian kita juga akan melakukan bagaimana penyusunan mekanisme rujukan jika terjadi kekerasan, kemana mau dirujuk, kemudian tahapan-tahapannya seperti apa. Otomatis nanti kampus melalui Satgas akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait itu. Dan yang utama yang saya mau sampaikan di sini, Pater, ketika Satgas sudah terbentuk itu, tugasnya Satgas adalah membantu pimpinan. Jadi jika nanti terjadi kasus ya di kampus IFTK Lederlero, ketika sudah dilakukan investigasi dan wawancara oleh Satgas dengan melalui tahapan-tahapan yang nanti akan diberikan pelatihan oleh tim dari Puspeka dan juga oleh Fasnas, maka Satgas itu dia tidak bisa diintervensi oleh siapapun ya Bapak Ibu, oleh pihak manapun. Karena Satgas itu membantu pimpinan. Jadi misalnya ada kasus, entah nanti dia akan berdampak ke masalah hukum,
nanti akan melibatkan kepolisian dan lain sebagainya, itu semua berdasarkan rekomendasi dari Satgas. Jadi ketika terjadi kasus, kalau Satgas investigasi, Satgas memberi pertimbangan ini harus masuk ke ranah hukum dan lain sebagainya, itu wewenang sepenuhnya anggota Satgas, ketua dan anggota Satgas. Oleh karena itu, mengapa anggota Satgas itu harus dilakukan uji publik gitu, sehingga betul-betul kita dapat, oh ini orang yang berkompeten. Tadi tanya, kalau misalnya contoh pacar salah satu anggota Satgas yang melakukan, dia harus melindungi dan lain sebagainya. Satgas dia harus tetap profesional, seperti itu. Jadi kembali lagi Pak Ter, kami mengucapkan apresiasi dan selamat untuk IFTK Ledelero yang sudah melakukan uji publik pada sore hari ini. Kami berharap dengan adanya nanti pembentukan Satgas PPKS di kampus IFTK Ledelero, maka akan membantu Civitas Academy, akan membantu Pater untuk memastikan ya kampus IFTK Ledelero bebas dari kekerasan seksual. Saya kira itu yang bisa kami tambahkan pada kesempatan ini, Pater. Mungkin sebelum saya menutup, saya ingin mensosialisasikan salam cerdas berkarakter, yang itu nanti akan dilakukan oleh Satgas maupun teman-teman semua dalam berbagai kesempatan sebelum mulai materi, kuliah dan lain sebagainya. Teman-teman bisa melakukan salam cerdas berkarakter. Mohon izin Pater, jadi kita lakukan salam cerdas berkarakter itu salam cerdas berkarakter stop kekerasan seksual. Saya harap nanti mungkin setelah ini bisa dilatih dengan teman-teman sehingga bisa disosialisasikan salam cerdas berkarakter. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan dari LLDT Wilayah 15. Sekali lagi mewakili pimpinan Bapak Kalem, Prof. dan juga Bapak Kabak, kami sekali lagi menyampaikan apresiasi dan provisiat kepada IFTK Ledelero yang telah melakukan uji publik pembentukan Satgas PPKS, dan juga terima kasih kepada semua pihak, ya pihak-pihak yang terlibat di dalam mensukseskan kegiatan uji publik pada sore hari ini. Terima kasih Pater, selamat sore, saya kembalikan. Ibu Sinta, karena sudah menghadiri proses uji publik yang kami lakukan, dan terima kasih juga untuk dukungan dan juga bantuan yang kami terima selama ini, sehingga dalam waktu dekat kami bisa membentuk tim Satgas PPKS yang bertugas untuk menciptakan lingkungan kampus kami yang aman untuk para peserta didik dan semua penghuni kampus. Sekali lagi terima kasih. Informasi tadi, mahasiswi atau perempuan pertama yang kuliah di STFK Ledelero itu tahun 95. Ya. Oh ya, sudah lama Pater ya. Betul. Tapi bukan perempuan apa juga, suster itu. Oh ya, baik Pater ya. Berarti memang sudah harus ada Satgas di situ ya, Pater. Ya, baik. Siap Ya. Pater. Ya, Oke, baik. terima kasih Ibu Sinta, dan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya kembalikan mic ini kepada perwakilan dari pimpinan IFTK Ledelero. Edi Sabun ya. Baik, kita telah melewati rangkaian acara uji publik Satgas PPKS IFTK Ledelero. Kita semua mengucapkan terima kasih untuk kita semua atas waktu dan kesempatan hadir di sini dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan kita pada sore hari ini. Kita beri apresiasi dan tepuk tangan kepada calon anggota Satgas PPKS IFTK Ledelero yang siap diri sangat dengan baik, sangat baik mempersiapkan diri sehingga akan melewati proses uji publik ini dengan baik. Kita akan menunggu hasil dan penetapan melalui SK Rektor yang akan datang. Kita
Dari sini juga kita ucapkan terima kasih untuk beberapa instansi yang hadir bersama dengan kita pada kesempatan ini, utusan dari unit PPA Polres Sika, dari Truk F Maumere, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sika, Yayasan Friends Sika, dan para pimpinan IFTK Ledlero, staf pimpinan sampai pada tingkat prodi, dan para mahasiswa, mahasiswi, utusan dari setiap prodi yang hadir pada kesempatan ini. Mari kita tutup seluruh rangkaian kita ini dengan doa. Setelah doa kita lanjut dengan acara snack. Itu sebagai penutup seluruh rangkaian kita setelah snack dan pulang ke rumah masing-masing. Mari kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa di surga, Engkau telah menghadirkan kami untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini dengan baik dan berhasil. Kami yakin dan percaya bahwa rencana yang kami lalui dan laksanakan pada hari ini merupakan kehendak-Mu yang terjadi pada kami. Kami mohon semoga semuanya yang telah kami laksanakan, rencanakan pada kesempatan ini berguna baik bagi kehidupan di kampus kami. Terpujilah ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pater dan teman-teman, saya izin live ya, Pater. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita foto bersama teman-teman peserta dengan calon anggota Satgas bersama tim Panses. Kamu harus kita